Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfianti, nomor stambuk 092-2022-0056. Jurusan Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang titrasi kompleksometri. Jadi, titrasi kompleksometri yaitu titrasi berdasarkan pembentukan persenyawaan kompleks atau ion kompleks atau garam yang sukar mengion. Kompleksometri merupakan jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks, membentuk hasil berupa kompleks. Reaksi-reaksi pembentukan kompleks atau yang menyangkut kompleks banyak sekali dan penerapannya juga banyak. Tidak hanya dalam titrasi, karena itu perlu pengertian yang cukup luas tentang kompleks. Sekalipun di sini pertama-tama akan diterapkan pada titrasi. Contoh reaksi titrasi kompleksometri yaitu Ag plus ditambah 2Cn minus AgCN2. Contoh yang kedua, Hg2 plus ditambah 2Cl minus HgCl2. Titrasi kompleksometri juga dikenal sebagai reaksi pembentukan molekul netral yang terdisosiasi dalam larutan. Persyaratan mendasar terbentuknya kompleks demikian adalah tingkat kelarutan tinggi. Selain titrasi kompleks biasa seperti yang disebutkan tadi, dikenal pula kompleksometri yang dikenal sebagai titrasi kelatometri, seperti yang menyangkut penggunaan EDTA. Gugus-gugus yang terikat pada ion pusat disebut ligan dan dalam larutan. Reaksi dapat dinyatakan oleh persamaan MH2O N tambah L sama dengan MH2O N dikurang 1L tambah H2O. Adapun kompleks yang dibentuk adalah melalui reaksi ion logam, kation dengan ion ligan atau anion. Titrasi kompleksometri adalah titrasi berdasarkan pembentukan senyawa kompleks antara kation atau ion logam dengan zat pembentuk kompleks atau ligan. Salah satu zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri adalah garam di natrium etilendiamina tetrasetat atau Na2-EDTA. EDTA adalah salah satu jenis asam amina polikarboksilat yang merupakan ligan seksidentat yang dapat berkoordinasi dengan suatu ion logam lewat kedua nitrogen dan keempat gugus karboksilnya. Suatu EDTA dapat membentuk senyawa kompleks dengan jumlah besar ion logam sehingga EDTA merupakan ligan yang tidak selektif. Prinsip dan dasar reaksi penentuan ion-ion logam secara titrasi kompleksometri umumnya digunakan komplekson 3 atau EDTA sebagai zat pembentuk kompleks chelat, di mana EDTA dapat bereaksi dengan ion logam polivalen seperti Al plus 3, Bi plus 3, Ca plus 2, dan Cu plus 2, membentuk senyawa atau kompleks chelat yang stabil dan dapat larut dalam air. Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa faktor yang membuat EDTA dapat digunakan sebagai pereaksi titrimetri antara lain. Yang pertama, dapat membentuk senyawa kompleks yang stabil ketika direaksikan dengan ion logam. Yang kedua, kompleks chelat yang dibentuk memiliki kestabilan yang konstan sehingga bereaksi berlangsung sempurna, kecuali dengan logam alkali. Yang ketiga, dapat bereaksi cepat dengan banyak jenis ion logam. Yang keempat, diperoleh bahan baku primernya yang dapat digunakan baik sebagai bahan yang dianalisis maupun sebagai bahan untuk standarisasi. Yang kelima, dapat diatur selektivitas kompleks yang dibentuk melalui pengaturan pH. Contohnya untuk menganalisa logam Mg, Ca, Cr, dan Ba dapat dititrasi pada pH EDTA 11.
Di sini saya juga akan menjelaskan beberapa metode-metode titrasi kompleksometri. Yang pertama, titrasi langsung. Titrasi ini dapat dilakukan terhadap sedikitnya 25 kation dengan menggunakan indikator logam. Bereaksi pembentukan kompleks seperti sitrat dan tartrat sering ditambahkan untuk pencegahan endapan hidroksida logam. Buffer NH3 NH4Cl dengan pH 9 sampai 10 sering digunakan untuk logam yang membentuk kompleks dengan amoniak. Yang kedua yaitu metode titrasi kembali. Titrasi ini digunakan apabila reaksi dan kation dengan EDTA lambat atau apabila indikator yang sesuai tidak ada. EDTA terlebih ditambahkan berlebih yang bersisa dititrasi dengan larutan standar Mg dengan menggunakan kalmecnit sebagai indikator. Kompleks Mg EDTA mempunyai stabilitas relatif rendah dan kation yang ditentukan tidak digantikan dengan magnesium. Cara ini dapat juga untuk menentukan logam dan dalam endapan seperti Pb di dalam PbSO4 dan Ca dalam CaSO4. Yang ketiga yaitu metode titrasi substitusi. Titrasi ini digunakan bila tidak ada indikator yang sesuai untuk ion logam yang ditentukan. Sebuah larutan berlebih yang mengandung kompleks Mg EDTA ditambahkan dan ion logam, misalnya M2+, menggantikan magnesium dari kompleks EDTA yang relatif lemah itu. Yang keempat yaitu titrasi tidak langsung. Titrasi ini beberapa jenis telah dilaporkan, antara lain penentuan sulfat dengan menambahkan larutan baku barium berlebihan dan menitrasi kelebihan tersebut dengan EDTA. Juga fosfat yang sudah ditentukan setelah pengendapan sebagai MgNH4PO4 yang tidak terlalu sukar larut lalu menitrasi kelebihan Mg. Ada juga contoh penerapan titrasi kompleksometri. Titrasi kompleksometri umumnya digunakan untuk menganalisa ion-ion logam dalam satu sampel. Contoh penerapan titrasi kompleksometri adalah pada analisa kandungan kalsium karbonat atau CaCO3 pada batu, kapur, kulit telur atau cangkang kerang. Konsentrasi kalsium karbonat yang terdapat pada sampel tersebut dapat dianalisa dengan menggunakan metode titrasi pembentukan kompleks. Ion kalsium yang terdapat dalam sampel akan bereaksi dengan EDTA membentuk senyawa kompleks CaEDTA. Jadi itulah tadi beberapa penjelasan mengenai tentang titrasi kompleksometri. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.